Ini adalah konten audio, jadi kalian bisa mendengarkan ini sambil beraktivitas tanpa perlu melihat videonya. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, kembali lagi di Arya Shit Podcast. Bukan podcast horoskop, melainkan podcast musik. Oke, kita kembali lagi di another episode of Arya Shit Podcast. Anjay. Jadi kenapa anjay lagi gelibat dah. Ya, pokoknya kita kembali lagi di another episode dari Arya Shit Podcast. Kali ini gua mau ngomongin soal album. Jadi kenapa gua ngomongin soal album ini? Nanti yang akan gue omongin adalah albumnya Radiohead ya, yang The Bands. Kenapa gue ngomongin ini? Karena ada salah satu orang yang nanya di Noise. Gue juga berterima kasih banyak pada orang-orang yang udah komen, yang udah nanya atau nge-DM soal ya apapun yang dia mau bahas gitu. Karena ya dengan itu gue juga jadi ada materi juga sih gitu. Dan gue juga bisa ngebahas apa yang kalian suka juga gitu. Dan salah satunya adalah salah satu orang yang berkomentar di Noise ini gitu. Ya jadi si orang ini udah ngeliat salah satu podcast gue yang gue ngebahas Radiohead. Soal kayak kenapa lagu hitsnya Radiohead tuh selalu depresif gitu. Dan dia mungkin adalah fansnya Radiohead dan dia ingin gue membahas lebih banyak soal Radiohead gitu. Dan dia juga menyarankan untuk membahas album The Bands ini, oke? Akhirnya kita coba bahas album The Bands gitu. Gue bukan pendengar Radiohead banget ya. Gue ya paling denger lagu-lagu hitsnya doang, kayak gue tahu yang Creep atau yang No Surprises. Gara-gara yang No Surprises itu juga gue jadi denger album yang Oke Komputer. Gue udah denger Oke Komputer, cuma nggak gue bahas aja gitu. Gue udah pernah denger. Terus ya gue cuma denger albumnya Radiohead tuh itu doang. Cuma yang Oke Komputer doang. Dan album The Bands ini bisa dibilang ini pertama kalinya gue denger gitu. Gue waktu di komenan Noise itu gue bilang, mohon maaf mengganggu acara ini. Kami hanya ingin memberitahu bahwa podcast ini belum ada iklan serta belum berpenghasilan. Maka dari itu, berdonasilah jika Anda suka dengan podcast ini. Melalui link yang ada di bio kalian bisa langsung berdonasi. Dan apabila kalian ingin beriklan dengan target pasar yang sangat amazing, kalian bisa langsung hubungi email yang tertera di bio podcast ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Gue bilang kalau di album The Bands emang lagunya keren-keren. Tapi sebenarnya ya yang baru gue denger di The Bands tuh cuma Fake Plastic Trees sih. Karena gue waktu itu sempet pernah denger random gitu di YouTube. Kayak denger random, kata gue enak juga nih lagu gitu. Dan ternyata itu dari album The Bands. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena juga album The Bands ini covernya banyak banget tuh gue sering lihat di kayak ya misalkan fanpage musik atau apapun itu. Kayak ini bukan jangan-jangan ya, ini kayaknya album bagus deh gitu. Cuma ya gue belum pernah dengerin doang gitu. Karena gue udah sering ngeliat kayak orang menganggap ini adalah album yang bagus. Jadinya ketika gue dengerin ini, gue gak akan kaget kalau gue banyak suka lagu di album ini gitu. Makanya sekarang kita akan bahas soal album The Bands-nya Radiohead. Tapi sebelum itu kalau kalian ingin berdonasi, kalian bisa berdonasi di link Saweria di deskripsi ataupun di bio gua. Dan kalau kalian ingin beriklan, kalian juga bisa kontak di aryashitpodcast@gmail.com. Kalian bisa kontak di sana dan kalian juga bisa apapun lah jika kalian ingin berbisnis dengan Arya Shit Podcast. Karena ya walaupun pendengarnya tidak banyak tapi pendengarnya segmented tahu. Jadi bukan segmented ya, maksudnya pendengarnya tuh cukup terarah lah. Bisa lah, ayolah brand.
masuk dong gitu. Ya walaupun belum seberapa ini podcast cuma ya pengen aja gitu. Ayolah gitu. Ayolah mari beriklan di Area Sheet Podcast. Karena gue yakin lu mungkin tidak akan menyesal gitu. Gue akan memberikan promo-promo menarik. Oke, sekarang kita akan membahas soal album Radiohead yang The Bands. Dimulai dari lagu pertama, Planet Telex. Planet Telex, gue rasa ini jadi pembuka yang asik sih. Planet Telex tuh pembuka yang asik, gue suka, keren banget. Chorusnya pun enak, gue suka lah dengan apa namanya chorusnya, terus juga ya pokoknya ini adalah pembuka yang asik sih. Menurut gue ini pembuka yang asik. Jadi ketika gue pertama kali denger kayak wah ini album bagus nih, ini album bagus gitu. Enak soalnya si Planet Telex gue suka. Lalu yang kedua yang The Bands aransemennya keren karena pas di break tuh dibikin kayak agak mendem gitu terus tiba-tiba ada build up, endingnya juga malah slow akustikan gitu kan. Wah itu keren sih. Suka sih gue sama si aransemennya gitu. Keren lah. Untuk sebuah album di tahun 1995 ya. Gila loh. 95 udah ada album yang jatuhnya ya mereka eksperimen juga sih di album ini gitu. Itu gokil sih. Oke, lagu ketiga High and Dry pun menurut gue asik, chorusnya enak. Gue suka gitar melodi. Melodi gitar di verse keduanya itu nikmat banget. Konsep akustikannya juga asik menurut gue. Terus kalau dilihat dari angka, ini pun sebenarnya adalah yang paling banyak didengar ya dari album The Bands. Memang sih ini kayaknya tipikal lagu populer gitu. Santai, mantep, nggak neko-neko. Enak sih. Gue juga suka sama High and Dry. Terus selanjutnya ada Fake Plastic Trees. Ini yang pernah gue denger waktu itu. Gue pernah denger random gitu di YouTube tiba-tiba kesetel aja gitu. Ini enak sih. High vokalnya keren. Terus liriknya juga sedih. Sedih banget liriknya. Kayak nyeritain tentang apa ya. Kalau misalkan gue lihat dengan Inggris gue yang sangat gembel ini. Gue merasa kayak liriknya tuh tentang kayak dia mungkin ditolak cewek. Terus jadi cintanya tuh kayak cinta bohongan gitu. Cuma ya dengan cinta yang bohongan itu tapi dia merasa itu tuh ya kayak bener-bener terjadi, bener-bener kejadian gitu si cinta itu tuh. Cuma ya ternyata tidak. Mungkin kayak gitu. Tapi kalau kalian lebih ngerti soal lagu ini boleh komen di bawah. Gue yakin ini jadi salah satu lagu sedih untuk beberapa orang ya. Mungkin fans-fansnya Radiohead juga memasukkan lagu Fake Plastic Trees ini menjadi salah satu playlist sedih mereka gitu. Terus yang selanjutnya ada Bones, intronya keren, bassnya kali ini sangat-sangat stand out ya. Sama gitarnya yang dikasih efek gitu. Cuma kadang efek gitarnya agak ganggu sih. Karena muncul terus gitu kayak wow. Dan itu menurut gua agak ganggu si chorusnya ya. Jadi ya, ya keren sih sebenarnya efek gitarnya. Cuma ya agak ganggu aja menurut gua. Dan singkat banget ini lagunya. Ini lagu paling singkat di album ini kayaknya. Gitu. Oke lanjut. Nice Dream. Nice Dream ini gue suka banget. Enak. Walaupun akustikan lagi gitu. Banyak banget lagu-lagu di sini yang akustikan gitu. Cuma ini enak. Masuk banget di gue, flow-nya enak. Stringnya bikin lagu ini jadi lebih indah. Jadi ada string yang di tengah-tengah lagu masuk gitu. Itu enak banget. Itu enak banget. Ini salah satu lagu, bukan jadi salah satu lagu ya. Ini adalah lagu yang gue paling favoritin di album ini menurut gue. Karena gue suka banget breaks-nya juga asik setelah chorus kedua yang I'm Coming Home itu. Pokoknya gue suka banget sama Nice Dream. Nice Dream adalah lagu paling favorit gue di album ini. Oke. Terus selanjutnya ada Jazz. Jazz walaupun akustikan juga kayak Nice Dream ya. Tapi entah kenapa gue kurang masuk sih. Melodi gitarnya padahal asik. Kayak apa ya. Kenapa gue kurang masuk mungkin kayak terlalu banyak improve yang kayaknya gak perlu gitu pas di chorusnya. Jadi kayak
kurang cocok aja. Chorus-nya juga kurang masuk juga di gua. Tapi kalau masalah aransemen ya emang keren gitu ya, cuma improve-nya aja agak apa ya, agak keramaian gitu. Terus selanjutnya yang My Iron Lung. My Iron Lung enak, flow nyanyinya enak banget di awal. Aransemennya keren. Refnya walaupun suaranya kurang kedengeran, tapi keren. Entah kenapa keren aja gitu. Gitarnya ya wah jangan ditanya. Sangat-sangat dominan sekali distorsinya. Dominan banget. Idenya gue suka sih. Beda dan bedes sekali gitu. Jadi kayak apa ya, gue ngedengernya aja keren aja gitu. Kayak bedes gitu, bedes, bedes, badass banget gitu. Keren lah, kece-kece, gokil-gokil ini. Terus selanjutnya Bulletproof, I Was juga enak, santai, kalem. Kalau misalkan disamain sama band zaman sekarang mungkin rasanya hampir mirip kayak Cigarette After Sex mungkin. Mungkin CAS terinspirasi dari lagu ini juga mungkin ya. Karena vibe-nya mirip ya, walaupun ya cuma lebih rame ini dibanding CAS. Di sini lebih rame kayak melodi gitarnya dan lain-lain gitu. Ini juga salah satu favorit gue juga ya, karena santai banget, enak. Terus selanjutnya ada Black Star juga enak. Gue di sini lebih salut sih sama drumnya. Drum patternnya di intro, chorus sama breaksnya keren, keren. Stand out banget lah pokoknya di sini drumnya, keren banget. Terus yang Salk bassline-nya asik sih, tapi entah kenapa gue masih kurang aja sama lagu Salk. Dan yang menjadi penutup si Street Spirit Fade Out, melodi gitarnya asik menurut gue. Drumnya simple dengan porsi yang pas aja gitu. Scene entah string itu ya yang masuk di antara simple drum sama melodi gitarnya itu enak sih menurut gue. Entah entah string ya itu ya. Gue denger-dengernya sih awalnya gue dengernya kayak string cuma kayaknya ini synth deh. Cuma entahlah itu. Pokoknya itu enak sih. Masuk di antara drum yang simple terus melodi gitar tiba-tiba masuknya cocok banget lagi, enak banget. Menurut gue asik sih. Dan the whole album menurut gue asik banget. Asik banget. The Band's Radiohead cocok lah mungkin menjadi salah satu album bagus gitu. Karena gue pun kayak paling cuma ada kayak ya 2 lagu mungkin yang nggak gue suka di sini. Jadi kayak mostly gue suka sih sama lagu-lagu yang ada di sini. Keren-keren dan membuka pikiran gue soal Radiohead juga karena gue juga nggak pernah denger Radiohead gitu. Maksudnya denger albumnya. Gue paling denger albumnya ya cuma Oke Komputer doang. Terus gue denger juga lagu-lagu yang hits-hitsnya aja gitu. Jadi ini cukup menjadi salah satu referensi gue untuk mendengarkan Radiohead ya album ini yang The Bands gitu. Oke segitu aja sih ngebahas album The Bands-nya. Bagaimana kalian suka nggak dengan album ini? Kalau misalkan kalian suka, kalian komen aja di bawah rating kalian berapa soal album ini, komen aja di bawah. Gue juga pengen lihat komen-komenan kalian atau rating-rating kalian soal album ini. Dan follow juga podcast ini, subscribe juga YouTube-nya, sosial medianya juga. Dan sampai ketemu di konten Arya Shit selanjutnya. See you guys.